Selamat datang di Gills Media. Hai guys, kali ini Gills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis fisika materi alat optik. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal fisika materi alat optik. Selamat menonton! Sebuah loop yang fokusnya 5 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda dengan mata berakomodasi maksimum. Maka jarak benda dari loop dan perbesaran bayangannya adalah, cari Miki, tuh dibalik-balik gini. Ini ada F-nya, fokusnya, terus dia berakomodasi maksimum Ki. Bisa Ki jawab Ki dulu. Saya kasih Ki waktu 2 menit. Coret-coret Ki dulu. Supaya membantu kalian. Bisa Ki. Jawaban yang tadi ada di sebelah. Dengan ini Kenapa ini Fir? Apa aku mau tanyakan, Fira? Coba be. Ini 445, 447 lah. Paling lambat lah. Coba misalnya coret-coret. Sebuah loop fokusnya 5 cm. 6 itu apanya? Perbesarannya ya. Kan di sini ada 2 ditanyakan, yang M sama S-nya. Oke. Kayaknya 6 memang benar. Sama mirip jika contoh soal yang tadi, cuma saya tukar gini. Kalau yang tadi diketahui Ki, F sama S-nya. Jarak benda 6,25 cm. Oke. Jadi Puspa bisa dilengkapi dulu ini. Cari lagi jarak bendanya. Mana nih? Wafi mana? Muncul nih Wafi. Kita tulis apa ini kayak yang hadir. Alia Putri, Ananda, Andi Nuralia, Fatan Haifan, Muhammad Yudsitira, Natasha, Puspa, Fira, Wafi, Bintang. Oke, kita coba jawab ya. Sebuah loop yang fokusnya 5, berarti ini F-nya kan, F sama dengan 5 cm. Terus dia dilihat oleh orang yang berakomodasi maksimum. Nah, yang ditanyakan 2, S-nya berapa, sama perbesaran bayangannya berapa. Nah, ini M-nya yang lebih mudah didapat. Sebenarnya bisa juga langsung ya, lihat cari S-nya, karena S-nya kan rumusnya pakai yang 1/F tadi. Misalnya kalau kita mau pakai rumus yang 1/F. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen gitu tuh. Cari S-nya berarti 1/S sama dengan
1/F dikurang 1/S aksen. 1/F-nya 1/5. Ini dikurang 1/S aksennya. 1/S aksennya kan kalau dia berakomodasi maksimum berarti S aksennya 25. Berarti di sini 1/25. Nanti masukkan ke sini 1/S sama dengan, samakan penyebutnya, kita pakai penyebut 25. Berarti ini 5 dikurang 1. Berarti S ditukar nih 25/4. Ini dapat 12,5, 6,25 cm. Nah, ini. Jadi S aksennya 6,25 cm. Jarak bendanya S-nya 6,25 cm. Terus M-nya lagi. Ini pakai nih rumus yang kedua, Sn/F tambah 1 langsung. Karena dia berakomodasi maksimum. Berarti 25/5 tambah 1. 25/5, 5 tambah 1, 6 kali. Gitulah kalau lo untuk perbesaran bayangan. Gimana? Aman jadi sekira kalian ngerti nih kayak. Kalau ada pertanyaan boleh ya tanyakan langsung. Kalau nggak ada kita masuk lagi ke alat optik yang ketiga. Alat optik yang ketiga. Itu tentang mikroskop. Alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop ini untuk melihat benda yang kecil. Nah, dia bisa dilihat sama orang yang tidak berakomodasi sama berakomodasi maksimum. Bisa juga sama yang ketiga ya. Dipakai tadi aku pas bahas soal ini. Bisa juga sampaikan dari mana. Ini dapat S aksen kan. Biar setelah menjelaskan pikir baru. S aksen yang mana itu? Andi Nuralia. X aksen yang mana kita tanyakan. Oke. Nanti pengen selesai ini nah baru saya jawab. Oke, yang ini yang tidak berakomodasi. Ini bisa tidak berakomodasi, bisa berakomodasi maksimum, bisa juga yang berakomodasi pada jarak X. Kenapa? Karena ini mikroskop. Kalau dilihat dari gambar sederhananya kayak gini nah, ini mikroskop dia punya 2 lensa. Ada lensa objektif sama lensa okuler. Objektif itu berarti lensa yang dekat di objeknya. Gitu. Kalau okuler yang di mata. Nah, lensa objektif di sini dia pakai lensa positif. Lensa cembung. Kalau lensa okulernya dia pakai loop. Itulah alasannya kenapa di sini ada pembagiannya tidak berakomodasi maksimum. Sama kalau misalnya ada pertanyaan berakomodasi pada jarak sekian, bisa juga dipakai di situ karena kan gabungan dari loop G ini. Nah, yang kita mau tentukan seperti ini bentuknya. Ada 2 yang kita mau cari di mikroskop. Ada panjang mikroskop dan perbesarannya lagi. Kalau panjangnya itu ini. Panjang mikroskop itu yang dimaksud saya dengan panjang mikroskop. Kalau misalnya kalian lihat mikroskop bukan kayak mengukur secara panjangnya berapa, tapi yang dimaksud di sini panjang mikroskop adalah jarak dari lensa objektifnya ke lensa okulernya. Kayak gitu, Ki. Bukan kayak panjangnya ini betul alat, bukan. Tapi yang dimaksud ini adalah jarak dari objektifnya ke okulernya. Kayak gitu bentuknya. Jadi di sini ada 2 ya, ada D
ada panjang mikroskop sama perbesaran bayangannya. Tapi kita ke panjangnya dulu. Jadi bentuknya begini nah. Misal ini bendanya yang kalian mau amati. Nah, agak gila gitu. Ini. Misal ini benda yang kalian mau amati kan. Ini benda, nanti cahaya dari dia nanti akan dibiaskan oleh lensa cembung di sini atau lensa objektifnya ke sini. Nah, ini bayangannya. Bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa objektif itu akan menjadi benda untuk lensa okulernya. Di sini. Jadi nanti di sini matamu. Gitu, nanti di situ. Ini yang kalian lihat ini kalau ini benda untuk lensa objektif dan ini bayangan untuk lensa objektifnya. Nah, bayangan dari lensa objektif itu menjadi benda untuk lensa okuler. Nah, bayangannya ini lensa okuler di mana? Bayangannya itu lensa okuler yang kalian lihat nih pas kalian lihat mikroskop. Kayak gitu. Kalau dia tidak berakomodasi maksimum, berarti bayangannya bagaimana tadi? Kalau dia tidak berakomodasi, berarti bayangannya ini kan dia tak terhingga tuh, minus tak terhingga. Nah, ingat misalnya begini, kalau dia tak terhingga, kalau misalkan bayangannya tak terhingga, berarti bendanya itu berada dari fokus, berasal dari fokus. Ini tipsnya. Jadi gimana Kak Dik mau nulis di sini? Salah nih. Kalau bendanya dia dari tak terhingga, berarti nanti bayangannya yang dihasilkan itu ke fokus ki. Atau sebaliknya, kalau bendanya itu di fokus ki, misal dia berada pada titik fokusnya lensa kah atau cermin, maka bayangan yang dihasilkan itu nanti akan jauh tuh tak terhingga. Ingat gitu. Jadi tak terhingga fokus. Nanti ini akan dipakai untuk mikroskop sama teropong sebentar. Kayak gitu. Nah, sekarang lihat nih, kan ini kita bahasnya tidak berakomodasi dulu. Tidak berakomodasi berarti bayangannya kan jatuhnya di tak terhingga, minus gitu tuh. Berarti apa namanya? Berarti bendanya berasal dari fokus. Berarti yang ini panjang dari bayangan ini ke lensa okuler itu saya anggap sebagai fokusnya, FOK, jarak fokus lensa okuler. Terus dari sini ke sini itu jarak bayangan oleh lensa objektif, SOB. Kita dungku. Nah, makanya kalau saya mau cari panjang mikroskop dia disimbolkan dengan D kecil. Itu dari sini sampai sini. Kalau dilihat dari rumus di atas, itu nilainya S aksen OB ditambah FOK. Nah, ini dia rumusnya. Perbesaran bayangan sama dengan S aksen OB tambah FOK. Yang ini dari sini ke sini itu SOB. Itu S itu kan benda ya, S benda, S aksen bayangan. Jadi dari sini ke objektifnya, dari benda ke objektif itu namanya SOB. Terus dari objektif ke bayangan yang itu yang di tengah-tengah yang mengarah ke bawah, nah itu S aksen OB. Begitu. Sebenarnya di sini yang FOK di situ tuh, yang ada di situ terus FOK, itu sebenarnya kalau kalian mau ganti dengan SOK bisa. Kan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu akan menjadi benda untuk lensa okuler. Bayangannya objektif, bayangan kan ini objektif. Ada bayangannya yang dihasilkan. Bayangannya yang dihasilkan ini oleh objektif akan menjadi benda oleh lensa okulernya. Kayak gitu. Nah, makanya
Kalau mau kau simbolkan ki, atau kalian misal mau ganti simbolnya untuk jarak bayangan ke okuler sebagai SOK itu bisa. Dan nilainya sama dengan FOK. Gitu. Kenapa sama? Karena dia tidak berakomodasi, bayangannya tak terhingga ki. Supaya kalian bisa ini lebih mengerti, saya kasih lihat di sini. Nah, ini 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Tapi bisa lama-lama di sini. Contoh gini, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Gitu ki. Kalau S aksen kan kalau dia tidak berakomodasi, S aksennya tak terhingga, berarti ini tak terhingga, berarti ini nilainya kan 0. Makanya jarak benda dan fokusnya nilainya sama. Jadi kalau ini FOK-nya kalian mau ganti dengan SOK itu bisa sekali, tidak jadi masalah. Ngerti sih maksudku? Makanya perpanjang mikroskop dirumuskan kan kalian tahu nih panjang mikroskop itu apa? Panjang mikroskop itu jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Nah, kalau dilihat dari gambar lensa objektif ke bayangan ini namanya S aksen OB. Terus tambah lagi yang ini ke sini FOK. Makanya rumusnya kayak gini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung. Itu untuk panjangnya ya. Yang kedua, untuk perbesarannya. Perbesaran mikroskop. Perbesaran mikroskop, karena di sini mikroskopnya punya 2 lensa, berarti ada 2 perbesarannya, dan perbesaran totalnya, saya rumuskan gini, MOB dikali MOK. MOB itu apa? MOB itu perbesaran bayangan untuk lensa objektif. Kalau MOK apa? Perbesaran bayangan untuk lensa okulernya. Nah, rumusnya bagaimana? MOB objektif. Kan ini ada di lensa, sudah dipelajari di 2 pekan kemarin kayaknya. Rumusnya kalau perbesaran lensa itu S aksen per S. Bayangan per benda. Gitu tah? S aksen per S. Nah, ini yang dipakai S aksen OB nah. Fokus OB. Terus dikali MOK. OK itu okuler. Okulernya di sini adalah loop. Nah, apa tadi rumusnya perbesaran bayangan? Kalau loop untuk tidak berakomodasi, rumusnya SN per F. Tapi F yang dipakai adalah FOK. Jadi itu rumusnya dia. Bisa dimengerti? Sebelum saya lanjut ke yang berakomodasi maksimum. Aduh, pegel Kak. Aduh. Gimana? Yang perlu dijelaskan ulang. Agak pegel, Kak. Kak, bisa jelaskan kembali kenapa bisa perbesaran objektifnya kayak gitu? Perbesaran objektifnya kayak gitu. Maksudnya yang perbesaran objektifnya kayak gitu, yang rumus MOB-nya. Kalau misalnya gini, kalau kau ikut di kelasku beberapa pekan lalu yang pasti lensa dan atau gini, atau kalau kau lihat di catatan yang sudah saya kirim di grup pas bahas lensa sama cermin, bisa nanti kau lihat ulang rumusnya yang perbesaran bayangan. Nah, saya jawabnya sekilas saja nah. Begini bentuknya. Kan kalau mau kita tentukan ada rumus itu gini, ini mutlak nilainya. Perbesaran bayangan itu selalu ini, bayangan bagi benda. Atau bisa jadi tinggi bayangan bagi tinggi benda. Tuh, ingat mungkin ini rumus. Kalau ikutkan kita tadi sama yang loop, bisa juga berubah menjadi begini kan. Beta, sudutnya bayangan, dibagi sudutnya benda. Pokoknya kalau perbesar kan bayangan bagi benda gitu tuh. Nah, kayak ada bimbingan jelas.
Nah, kenapa jadi S aksen OB per SOB? Karena lensa objektifnya adalah lensa positif, lensa cembung. Mengerti tak? Gitu aja maksudnya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada? Ada, Bidi? Kalau ada, saya ke ini lagi, ke berakomodasi maksimumnya. Oke. Nanti kalau ada silakan bertanya, saya kesini dulu. Nah, kalau dia berakomodasi maksimum, misal mana nih? Gatal nih hidungku, ya Allah. Misal ini benda. Ada benda di sini kan. Nanti bayangannya di sini. Gitu. Nah, alurnya gini nih. Dari sini nanti terus dibiaskan ke sini. Terus ini bayangannya akan menjadi benda. Nanti dilihat sama mata. Di sini. Gitu. Oke. Terus apa semua ini dari ini benda ke lensa objektif namanya SOB kan. Dari lensa ke bayangan namanya S aksen OB. Terus ini untuk objektifnya. Kalau kita ke okulernya, bayangannya objektif kan jadi benda Ki. Berarti dari benda ke okuler namanya jarak benda SOK. Begitu dia bentuknya. Nah, karena ini bendanya berakomodasi maksimum, ya. Karena dia berakomodasi maksimum berarti yang pertama cari panjang mikroskopnya. Panjang mikroskop, simbolnya kan D. Rumusnya lihat nih di atas. Ini tambah ini berarti S aksen OB ditambah SOK. Gitu. Ini rumusnya. Lupa Kak, lingkari. Ini rumusnya. Ya, nah, kalau perbesarannya bagaimana? Perbesaran mikroskop atau bayangannya. Perbesaran bayangan pada mikroskop. Rumusnya M sama dengan, sama aja lagi. MOB dikali MOK. MOB-nya sama Ji, karena tidak berubah Ji untuk objektifnya. SOB per S aksen OB per SOB. Ya. Dikali. Kalau MOK-nya dia berubah. Karena dia loop untuk berakomodasi maksimum berarti SN per F tambah 1. Jadi selesaikan Ki dulu yang MOB-nya berapa, habis itu selesaikan Ki lagi yang MOK-nya berapa. Habis itu kalikan kedua-duanya, tapi itu nilainya. Gimana? Ada pertanyaan? Jelas. Kak, kenapa yang tidak berakomodasi menggunakan FOK sedangkan yang berakomodasi pakai SOK? Oke. Supaya tidak bingung, kalau mau dilihat dari rumusnya sama Jina, supaya kalian tidak bingung. Kalau untuk tidak berakomodasi, saya tulis di sini. Untuk panjang mikroskop ini dia dirumuskan ini sebenarnya. Bayangannya objektif ditambah bendanya okuler. Itu supaya kalian tidak bingung. Nah, ini bisa ke sini. Bayangannya objektif. Jadi kalau perbesaran bayangan itu selalu gitu. Bayangannya objek sama ditambah dengan bendanya okuler. Kita mengerti dari gambar pasti. Nah, kenapa kalau yang tidak berakomodasi dia bukan SOK tapi FOK? Kau mau pakai SOK bisa juga deh. Tadi saya jelaskan gitu. Kalau mau pakai SOK bisa Ji. Sama kan nilainya Kak? Sama. Kenapa sama? Karena kan kalau dia tidak berakomodasi, bayangannya tak hingga.
berarti jarak benda akan sama dengan jarak bayangan. Ini tadi yang saya kasih lihat di sini. Mana ini? Tidak muncul. Yang ini. Kan rumus 1/F sama 1/S tambah 1/S aksen. Kalau dia tidak berakomodasi, bayangannya ini tak terhingga. Tak terhingga berarti ini nilainya 0. 1 bagi tak terhingga. Berarti rumusnya sisa 1/F sama dengan 1/S. Artinya S sama dengan F. Berarti kalau ini SOK, ini FOK. Makanya sama begitu. Jadi kalau dia tidak berakomodasi, SOK-nya bisa FOK. Terus kalau dia berakomodasi, Kak, bisa tidak saya ganti SOK-nya ini menjadi FOK juga? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia berakomodasi maksimum, S aksennya di sini bukan tak berhingga, tapi kalau dia berakomodasi maksimum, S aksennya dia adalah minus SN toh. SN, balik. Gitu. Ya, tapi kalian ambil ininya saja, nah SN-nya saja sama tak hingganya. Gitu. Jadi, sekalian tambahan. Untuk kasih kesimpulan di sini, nah. Rumus untuk panjang mikroskop, itu yang di tengah. Yang biru, D sama dengan S aksen OB per SOK. Itu berlaku untuk tidak berakomodasi atau berakomodasi maksimum. Itu berlaku di situ. Cuman bedanya kalau misalkan tidak berakomodasi Ki, S aksennya dia kan tak berhingga. Itu sudah tadi dijelaskan alasannya itu. Makanya SOK-nya sama dengan FOK. Berarti bisa Ki berubah menjadi S aksen OB tambah FOK untuk yang tidak berakomodasi maksimum gitu. Nah yang ini yang FOK. Tapi kalau untuk berakomodasi maksimum, dia bayangannya bukan tak hingga, ya dia bayangannya SN. Sudah minta juga dijelaskan SN. Makanya SOK-nya tidak bisa diganti dengan FOK. Terus bagaimana cari SOK-nya? Cari SOK pakai rumus 1/F yang ini tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau mau cari SOK, bisa pakai rumus 1/F tambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Gitu. F-nya FOK, S aksennya ya SN nilainya. Gimana? Mengerti? Gimana? Bisa. Yang bagian cara cari FOK, Kak, boleh diulang. FOK. Maksudnya ini cari FOK. Bagian cara cari FOK. FOK itu kan fokusnya okuler. Dia itu diketahui nih di soal. Kalaupun tidak diketahui itu FOK, berarti nilai SOK-nya diketahui. Gitu. Kalau pertanyaannya kenapa bisa FOK-nya kenapa bisa SOK-nya jadi FOK, ya penjelasan yang ini itu tadi yang yang perbesaran rumus umumnya lensa. Yang ini. Kalau misalkan pertanyaan Tato, kan di sini ada pertanyaan yang bagian cara cari FOK.
Nah, yang FOK itu kan fokusnya okuler, itu ada yang diketahui di soal biasanya. Kalaupun tidak diketahui kini FOK-nya di soal, pasti ini dikasih tahu nilai SOK-nya. Gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau pertanyaannya mungkin, kenapa itu SOK-nya bisa jadi FOK? Ya penjelasan dari rumus ini, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karena kita bahasnya ini okuler, berarti semuanya okuler, okuler, okuler. Karena ini adalah tidak berakomodasi maksimum, berarti kan ini tak hingga Ki. Tak hingga itu berarti 1 per tak hingga kan 0, makanya ini hilang nih. Nah, makanya sisa 1/F OK sama dengan 1/S OK. Kan sama gitu bentuknya, berarti SO. Bisa Kak bilang begini, SOK itu sama aja dengan FOK. Gitu. Makanya rumus yang di sini yang tadinya SOK, saya bisa ganti dengan FOK. Fok. Gitu. Atau apakah penjelasanku atau jawabanku sudah menjelaskan pertanyaannya Vira? Oke lah kalau gitu. Itu memang yang ditanyakan kenapa itu SOK-nya, kenapa FOK-nya bisa jadi, kenapa SOK-nya bisa jadi FOK ya. Oke, kayak gitu aja. Jadi kalau perbesaran, ya, kalau panjang itu, ingat bisa panjang itu berarti bayangannya, intinya gini, kalau saya usahakan ingat gambarnya. Ada objek, ada okuler. Nah, panjang mikroskop itu yang dimaksud adalah ya jarak dari objek ke okulernya. Berarti itu kan sama nilainya dengan bayangannya objek S aksen OB dan makanya ditambah bendanya okuler, makanya SOK. Makanya itu saya kasih di situ yang warna biru kan. Nah, akan berubahnya nanti itu kan tergantung dia tidak berakomodasi atau berakomodasi maksimum. Kalau perbesaran bayangan karena dua lensa yang dia pakai berarti dikalikan MOB-nya sama MOK-nya. Rumus MOB tidak berubah karena itu untuk lens saja. Yang okulernya saja yang berubah karena perbesarannya loop juga berubah kalau berakomodasi maksimum sama tidak berakomodasi. Kalau misal pertanyaannya gini lagi, bagaimana kalau dia di soal berakomodasi pada jarak sekian, pada jarak S aksen, berarti untuk M-nya tetap gitu rumus kayak SOK, cuman SOK-nya harus kau cari Ki. Nggak boleh kau ganti Ki FOK. Jadi cara cari SOK ini pakai mali yang warna hitam bukan. Jadi ini kalau mau cari SOK-nya pakai rumus yang ini yang 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen atau langsung nih 1/S sama dengan 1/F dikurang 1/S aksen kan begitu. Kita rumus di ini yang rumus umumnya lensa. Nah, F-nya ini FOK, itu yang diketahui di soal. S aksennya itu kalau misalkan dia berakomodasi maksimum, berarti S aksennya sama dengan SN 25. Kalau tidak berakomodasi, S aksennya tak hingga ini berarti lari ke sini lagi. Kalau dia berakomodasi pada jarak X, ya berapa X-nya itu di sini. S aksennya. Gitu maksudnya. Berakomodasi pada jarak X. Oke, aman ya saya pikir. Kalau sudah itu kita coba ke ini soalnya. Contoh masih ada waktu kan. Wow, agak panjang ya. Langsung kita jawab. Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus lensa objektif 2, berarti ini FOB, ini FOK. Ya. Ada FOB, ada FOK. Sebuah preparat ya diletakkan 2,2 cm. Ini jarak bendanya di depan lensa objektif. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, ini maksudnya
menandakan bahwa dia tidak berakomodasi maksimum kalau dia bilang berkas sejajar. Dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, jelas dia tidak berakomodasi maksimum. Tentu kan ada dua. Ini yang dicari M-nya berapa, ya kalau yang ini yang dicari D-nya berapa. Jadi yang pertama kan ditulis di sini ada S yang diketahui yang 2 cm ini adalah FOB 2 cm. Terus yang 5 itu FOK 5 cm. Terus yang 2,2 itu SOB-nya, jarak benda objektif 2,2 cm. Pertama yang kita mau cari adalah, ini jadi diketahui. Kita mau cari M-nya dulu, yang bagian A. M sama dengan, berarti rumusnya kan S aksen OB per SOB, tuh. S aksen OB per SOB. Gitu. Dikali dengan, karena ini tidak berakomodasinya tidak berakomodasi, berarti MOK-nya SN per F saja, tidak tambah 1. Ngerti ya? Berarti MOK-nya juga mana ini? Ya, enggak sempat kita lihat. Ini pertanyaannya Ananda, MOK yang berubah itu yang mana? Yang pas loop, yang kalau dia berakomodasi pada titik X, kalau yang itu berubah juga. Jadi rumusnya M sama dengan SN per F tambah SN per X. Gitu, karena penerapan loop J yang dipakai. Saya lanjut dah. Nah, jadi rumusnya kalau perbesaran mikroskop di sini adalah MOB tambah MOK. MOB-nya S aksen OB per SOB. Kalau MOK-nya SN per F. F-nya di sini FOK. Nah, mengerti. Nah, di soal itu ada tidak ada S aksen OB-nya. Berarti harus dicari dulu S aksen OB-nya. Cari ke S aksen OB-nya pakai rumus super F yang tadi. Pasti mengerti gitu kalau cara yang itu. Nah, kalau di sini saya tidak cari pakai cara yang itu. Saya pakai rumus yang lainnya untuk M kalau misalkan yang diketahui F dan S-nya. Berarti rumusnya itu begini, Ki. FOB per SOB dikurang FOB dikali SN per FOK. Ini rumus dari mana? Kayaknya sempat saya jelaskan pas ini deh, pas bahas lensa. Jadi bisa kembali dilihat catatannya. Nah, tapi kalau misalkan bingung dari mana ini, ya kalau mau panjang, lebih panjang lagi, cari mikir dulu S aksen OB-nya pakai rumus yang ini seper S aksen sama dengan seper F kurang seper S. Bisa di situ. Nanti dapat S aksennya, kasih masuk ke sini, selesai. Aman lah, nggak jadi masalah, Ji. Tapi saya persingkat, nanti bentuknya kayak gini. FOB-nya 2, kan? Per SOB-nya 2,2. Dikurang FOB-nya 2. Dikali SN-nya 25, FOK-nya 5. Terus, saya kasih naik. M sama dengan, masih dilihat, jadi 2,2 kurang 2. Jadi nanti dapat 2 per 2,2 kurang 2 kan 0,2 ya. Terus 25 per 5. Berarti nanti hasilnya 2 per 0,2 itu 10. 5. Berarti 50 kali. Jadi 10 per 5 sama dengan 50 kali. Itu yang bagian A-nya. Kalau bagian B-nya saya pakai warna biru. Bagian B-nya cari D-nya. Kan rumusnya D ini. D sama dengan bayangannya OB tambah bendanya OK. Gitu dah. Nah, bayangannya OB. Ujung-ujungnya saya harus cari juga, Aduh.
Kita carilah S aksen OB. S aksen OB sama dengan pakai cara ini ya, seper itu, atau bisa pakai cara ini, kali per kurang. Nah, lihat kita caranya supaya kalian mudah mengingatnya. Kan yang saya cari itu ini aksennya. Berarti yang kita kalikan dan yang kita kurangkan adalah F dan S-nya. Berarti di sini F, di sini S, di sini S, di sini F. Jadi kasih masuk nih nilainya. FOB 2 dikali SOB-nya 2,2 per S-nya 2,2 dikurang 2, 0,2 ya. Langsung ya, jadi 2,2 per dikurang 2, 0,2. Ini sama ini 10 kali 2,2 adalah 22. Berarti ini 22 ditambah SOK, karena di sini dia tidak berakomodasi maksimum, berarti SOK-nya kan sama aja dengan FOK. Berarti bisa langsung pakai yang 5. Nah, nanti dapat di sini 27 cm. Gitu dia bentuknya. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Aduh. Bagaimana? Ngerti? Bisalah jempol-jempolnya. Atau ada pertanyaan? Kenapa SOK-nya jadi FOK? Pertanyaan yang tadi juga gitu. Sekedar info, ini soal yang saya ambil itu saya dari buku ini, dari buku Martin Kanginan, di buku paket. Siapa tahu ada yang punya buku itu juga, berarti aman nih. Kalau siapa tahu ada tugasmu di situ. Yang penerbit Erlangga. Kayak gimana tandanya kalau dia berakomodasi maksimum? Disebut jadi soal. Bilang juga berakomodasi maksimum. Ini soal juga kadang bilang jika dia tidak berakomodasi maksimum. Atau kalau misalnya kan soal yang ini dia bilang untuk berpenglihatan normal, itu berarti dia tidak berakomodasi maksimum. Terus dia bilang lagi dari lensa ukur merupakan berkas sejajar. Itu sudah menandakan dia tidak berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum, selain dia bilang langsung berakomodasi maksimum, biasanya dia bilang begini juga, tentukan perbesaran maksimumnya. Perbesaran maksimum yang bisa yang bisa didapatkan dari mikroskop ini. Itu berarti untuk mata yang berakomodasi maksimum kalau begitu. Tapi kenapa SOB-nya diubah jadi SO? Yang mana itu SOB? Oh, jangan lihat penyebutnya, kan kau kayaknya ini kau lihat gini, yang penyebut yang atas kan SOB, terus penyebut yang di bawah SOB kurang FOB tuh. Nah, itu bukan di situ, nah, karena kan lihat juga pembilang yang di atas tidak tetap gitu. Yang di atas itu S aksen, yang di bawahnya FOB. Jadi sebenarnya bukan SOB-nya yang berubah jadi SOB kurang FOB, tapi persamaan keseluruhannya. Jadi ujung-ujungnya ini gue jelaskan lagi. Apa Ji? Jadi itu kayak gini kayak. Ini S aksen M itu rumusnya S aksen OB per SOB gitu lah. Atau bisa pakai rumus lainnya begini. FOB per S
OB kurang FOB gitu. Dapat dari mana? Ya kan misalnya kalian lihat mapa di atas ini. Ini udah kelihatan. OB di M dan SOB di M dan yang di D itu sama jika S aksen OB di M dan yang di D sama. S aksen OB sama. Sama. Makanya nilainya itu berapa sih? S aksen OB-nya. S aksen OB-nya di M kan saya tidak hitung tuh. Karena saya pakai rumus yang lain. Tapi kalau misalkan saya hitung berarti saya dapatkan 22 juga tuh. 22 per SOB-nya 2 berarti 22 per 2 10 kan. Ujungnya dapat 10 kali 5-nya juga. Misalkan saya tidak pakai, saya hitungnya pakai rumus yang super F juga. Gitu kan banyak bicara. Ini habis nih waktu. Baru saya sebenarnya masih mau bahas. Ada satu soal lagi untuk ini. Kayaknya 2 pekan ke depan pindah kita lanjut. Di soal lagi. Jadi langsung bisa lanjut di soal untuk soal mikroskop nomor 2 sama terakhir materi di teleskop. Teleskop di situ ada 2 saya bahas. Ada teleskop teropong bintang sama teropong bumi. Bedanya bintang sama bumi nanti pekan depan saya jelaskan apa. Sama contoh soalnya. Habis itu soal-soal yang berhubungan tentang alat optik dari mata sampai teleskop. Itu kita kerja. Gitu. Sini siapa yang sudah masuk? Kayaknya lewat materi ini, di materi terakhir. Materi berikutnya yang ini tadi ya, lanjutan dari materi yang ini. Berikutnya baru kita mengulang dari awal, tapi langsung di soal-soal. Nanti kalau ada pertanyaan dari soal, baru saya jelaskan materinya sedikit untuk mengulang-ulang. Itulah tadi pembahasan dari praktis fisika materi alat optik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jules Media. Terima kasih.